Teman-teman, kali ini saya kedatangan servisan sebuah setrika. Rusaknya gimana dan gimana cara memperbaikinya, bisa apa nggak diperbaiki dengan kerusakan yang ada itu. Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja saya cek ya. Katanya tuh ada suara-suara rusak, kayak suara gitu. Itu kalau misalnya saya jadikan judul agak kesulitan saya. Kerusakan apa seperti itu ya. Posisi setrika tuh biasanya kan naruhnya kayak gini ya. Nah, kayak gini. Terus ini adalah tuas saklar untuk setel panasnya. Kalau yang ke sini, ke sebelah kiri mentok ini minimal, kemudian ke sini maksimal. Untuk ngetes setrika ini langsung aja ya kita colokin ke arus listrik 220 volt. Tapi karena ini posisinya rusak, jadi saya khawatir kalau nanti dia bakal jadi korslet. Jadi saya harus cek dulu pakai avometer analog, pakai skala kali 1. Saya coba tempelin dulu antara probe positif dan negatif. Lampu continuity hidup dan jarum avometernya bergerak ke sebelah kanan. Avometernya oke. Sekarang coba saya cek stekernya. Setrika nggak nyambung ya. Sekarang coba saya hidupkan, nggak nyambung. Saya mentokin, dia baru nyambung. Saya kurangin, nyambung. Di tengah nggak nyambung. Jadi harus ke posisi sini baru hidup dia. Jadi waktu saya gerak-gerakin di sini ada suara bunyi, ada suara tik-tik biasa dari saklar setrikanya. Jadi kalau bunyi tik dia hidup, dan waktu saya geser dia mati. Saklarnya kayak nggak normal gitu loh teman-teman. Harusnya kan bunyi cetek dia hidup, bunyi cetek lagi dia mati. Ini bunyi cetek dia hidup, waktu saya geser nggak bunyi cetek tapi dia mati. Coba, berarti kan ini nggak korslet ya. Sekarang coba saya colokin ke arus listrik 220 volt dalam keadaan saklarnya minimal. Lampunya nggak hidup. Coba saya hidupkan. Tuh, baru hidup dia. Baru hidup, nanti waktu udah panas, lampunya otomatis mati, artinya arus listriknya berhenti mengalir, karena dia akan otomatis. Coba kita tunggu beberapa menit. Mungkin sekitar 1 menit lah. Nanti lampunya bakal mati kalau misalnya panasnya udah melebihi ukuran yang kita tentukan. Itu dia, lampunya udah mati dan panas dia. Coba kita turunin. Aturan waktu kita turunin seperti ini. Bukan. Waktu kita naikin, ding. Waktu kita naikin dia hidup. Betul kok, nggak ada masalah. Waktu kita turunin minimal, jelas dia mati karena panasnya kan udah lebih ya. Tadi kita setel di 3, artinya panasnya udah lebih. Nah gini, kita setel ke 3, kita setel ke nomor 3, setrikanya bakal memanaskan elemen sampai ke suhu nomor 3. Apabila dia melebihi suhu nomor 3, maka dia akan memutuskan arus listrik. Artinya tunggu panasnya di bawah 3, baru lampu setrikanya bakal hidup lagi, dan tandanya arus listrik mengalir, memanaskan elemen lagi sampai ke nomor 3, seperti itu. Jadi kalau misalnya pada mulanya kita
menghidupkannya di nomor satu gitu, nanti prinsipnya sama gitu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan seperti ini kita naikkan ke nomor lebih daripada 3, nanti dia bakal hidup. Nah, seperti itu. Kalau panasnya udah melebihi 4 atau udah melebihi setelan yang kita tentukan ini, nanti dia juga bakal mati gitu. Ini kalau kita turunin ke bawah dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan setrikanya nyala dan lampu indikatornya hidup, kalau kita turunkan dia bakal mati. Karena apa? Karena panasnya udah melebihi dari 3 atau melebihi dari angka di bawah 3 gitu. Kalau kita naikin lagi ya dia tetap hidup. Seperti itu. Sebetulnya ini nggak rusak sih. Cuman keluhannya katanya gini, kenapa kok waktu dinyalain tuh ke nomor sini baru hidup gitu. Atau mungkin yang punya nggak paham sama prinsip kerja dari setrika ya. Panas banget loh nih. Tuh. Saya akan coba matikan dulu. Saya akan cabut dari arus listrik 220 volt. Saya cabut. Saya tunggu dingin dulu ya. Sambil nunggu dingin, saya mau coba perbaiki sekat kabelnya nih teman-teman. Karena sekat kabelnya ini harusnya ada di dalam setrika, tapi dia udah muncul keluar setrika seperti ini. Ini harusnya kan ada di dalam ya, supaya kalau ketarik-tarik nggak putus kabelnya gitu. Cara untuk memperbaikinya ya kita bongkar aja ini. Ada sebuah skrup di sini. Kita ambil obeng terus kita buka skrupnya. Terus kita tarik deh. Beres. Selesai, kita tarik. Lampunya lepas. Kalau misalnya ada suara-suara yang kayak tadi itu sebetulnya suara wajar sih, suara normal. Karena setrika memang kayak gitu. Atau mungkin itu terjadi karena skrupnya longgar. Berarti kita tinggal cek aja skrupnya seperti ini. Skrupnya nggak ada yang longgar kok, dan kabel-kabelnya pun bagus semua nih. Itu. Ada sebagian setrika yang elemennya patah, yang tempat skrupnya nih patah. Tapi saya nggak nemuin di setrika ini masih bagus semua nih, masih oke nih, nggak masalah ini, nggak masalah ini. Ini ada bekas panas teman-teman, ada bekas sambungan kabel, udah pernah dibongkar nih kayaknya. Nggak tahu apa permasalahannya, tapi yang jelas ini pernah dibongkar. Nggak ada masalah kok. Coba saya pasang lagi ya. Posisinya kan tadi di luar gini ya. Nah, aduh panas banget, kena tangan saya. Aturan kan kayak gini masangnya. Nah, sebisa mungkin sih posisinya jangan sampai salah. Kita pasang di sini dulu. Oh, ini gimana tadi? Gini ya. Gini. Nah, gini. Nah, ini yang bener kayak gini. Kita ketatin sampai ketat banget, tapi jangan sampai terlalu ketat karena dia bisa patah. Turun panasnya lama banget teman-teman. Tuh panas banget, gile. Yang dipengenin sama yang punya tuh kayak gini loh teman-teman. Jadi maunya tuh waktu saklarnya dihidupin segini tuh lampunya langsung nyala gitu. Kalau misalnya dihidupin sampai di sini kan terlalu panas. Harusnya sih memang kayak gitu ya.
Itulah alasan kenapa di sini dikasih minimal, terus dikasih titik-titik, dikasih 1 2 3 4 5 6. Tapi sekarang kok nggak mau kayak gitu. Berarti memang udah ada sedikit pergeseran nilai. Kalau misalnya ini potensio, berarti nilai potensionya, nilai resistansinya udah bergeser gitu. Tapi kan ini bukan potensio. Ini kan hanya setelan elemen aja, karena di dalam itu kan ada cekungan gitu, ada cekungan plat. Ini kalau misalnya perlu dibongkar, saya bongkar. Tapi kalau misalnya nggak perlu dibongkar, ya nggak perlu dibongkar, karena beberapa analisis yang saya gunakan barusan itu nunjukin bahwasanya setrikanya memang nggak rusak gitu. Karena memang kayak gini gitu. Kalau misalnya kita setel yang lain lagi, kalau misalnya kita setel lagi elemennya, coba aja nanti kita setel lagi ya. Kita tunggu sampai dingin dulu karena ini panas banget. Nah, sekarang udah lumayan dingin, jadi saya mau coba bongkar kira-kira skrupnya bagian mana. Skrupnya tuh ada di sebelah mana aja, selain yang satu di sebelah belakang yang tadi kita buka. Biasanya sih ada di tengah-tengah ya. Untuk membuktikannya, coba kita cek kira-kira ini bisa dilepas nggak ya. Terus kira-kira ada di bawah sini nggak skrupnya. Kalau ada, oh iya ternyata memang bener ada. Skrupnya ada di bawah sini. Coba kita buka 2 buah skrup ini. Kira-kira kalau ini kita buka, kita bisa ngelepas pegangannya nggak? Panjang banget bautnya. Coba kita tarik. Untung aja bautnya nggak terlalu panas. Oh, kalau kita tarik gini, elemennya ikut tarik. Berarti bagian belakang harus kita buka juga. Kayak gini, terus ada yang ganjel. Apa yang ganjel? Kita lihat dulu. Yang ganjel kabel-kabelnya aja sih. Jadi kabel ini sebelum kita buka, kita tandain dulu kabel lampu, kabel yang tengah dan kanan, tengah atas dan kanan. Terus lasdopnya lepas nih. Terus kabel yang warna coklat sebelah kiri. Coklat yang ground, itu tengah bawah, coklat kiri, terus yang biru atas kanan. Coba saya lepas dulu tiga-tiganya. Ini dia udah saya lepas semua skrup-skrupnya. Tinggal saya tarik aja ya. Kita lihat what do we have here. Apa yang janggal di sini kira-kira teman-teman? Ini kayaknya nggak ada yang janggal bagian ininya. Terus ini ada kawat apa nih ya? Oh, ini ada kawat nih. Kawat apa nih? Ini kawatnya lepas. Saya akan cari tahu dulu ini kawat apa. Ternyata ini adalah besi tuas untuk saklarnya teman-teman. Jadi posisinya itu masuk di dalam sini. Itu kan ada lubang ya. Nah, ini kalau misalnya tuasnya kita geser, nanti dia akan berubah posisinya.
Dan inilah yang mengatur panasnya. Misalnya sekarang saya minimalkan ya, tuh kan dia dempet ke body, di jempol saya ini dempet ke body. Terus kalau misalnya saya putar ke kanan atau kalau misalnya setrikanya dalam keadaan normal, dia akan maksimal panasnya. Maka jarak antara jempol saya dan body itu bakal jempol tangan kanan saya dan body itu bakal lebih lebar jaraknya. Nih, lihat ya. Tuh. Tuh kan. Sekarang saya kecilin lagi. Tuh kan, dempet kan. Nah, yang dimau sama yang punya adalah baru masa gini, keluhannya gini, masa baru di sini baru hidup. Kalau dinyalain sampai sini baru hidup gitu. Kenapa nggak waktu sampai sini aja udah hidup? Kalau sampai sini kan terlalu panas. Sampai sini. Berarti kalau misalnya di sini mau hidup, artinya jaraknya ini harus kita bikin agak berubah jaraknya. Jarak antara ini besinya kan diameter berapa nih? Berapa senti? Coba kita ukur dulu ya. Ini agak kita panjangin lagi sedikit gitu, dengan cara kita bengkokin atau kita tarik seperti ini. Panjang dari besi tuasnya saat ini adalah 8,1 cm. 8,1 cm. Saya mau panjangin sekitar 1 mm lagi. Bukan 1 mm ini ya. Ini sekitar 2 sampai 3 mm. Jadi sampai ke garis ini, teman-teman. Sampai ke garis ini. Ini kan ukurannya 8,1. Bukan 8,1 ini. Ini 8,2 cm. Saya mau panjangin sampai 8,3 cm. Jadi sampai di sini. Sampai di garis ini, teman-teman. Pakai tang biasa. Karena prosesnya kelamaan nanti kalau saya syuting semua, jadi saya skip aja ya. Yang penting nanti dia udah jadi panjang aja gitu. Pas sekarang ukurannya udah sesuai, yaitu 8,3 cm. Tiba waktunya saya pasang ke sana dan kita bakal lihat hasilnya seperti apa. Ngomong-ngomong, ada abang-abang jual es krim lewat nih di hari yang panas kayak gini. Oh iya, saya tunjukin dulu ke kalian ya. Prinsip kerjanya seperti ini. Jadi waktu tuas ini bergerak maju, turun dan ke atas, ngikutin gerakan dari saklar yang lagi kita puter, maka tuas ini akan menekan saklar ini. Dan seperti ini dia prinsip kerjanya. Waktu kita putar ke kanan dia bakal turun. Tuh, seperti ini. Tuh. Di avometer kan hidup. Nah, seperti itu. Hidup. Waktu kita putar ke kiri dia mati gini. Nah, gitu. Waktu kita putar ke kanan dia hidup seperti itu. Nah, ininya kurang panjang berarti. Gitu ya. Sekarang saya mau pasang semua. Hasilnya gimana? Kita lihat nanti. Kita tes ya. Kayaknya udah berhasil nih. Tuh kan, di posisi ini aja udah hidup, udah mau panas dia. Nah, kita ginikan, kita turunkan sedikit, dia mati, tapi masih ada sisa. Tuh, masih sisa jauh. Kayaknya ini deh yang diminta sama yang punya. Oke, sekarang saya mau pasang dulu semua kabelnya. Habis itu saya tes panasin, kira-kira normal apa enggak dia. Jadi pas udah saya pasang semua, kabel-kabelnya dan casingnya udah saya pasang semua, tinggal saya cek pakai avometer lagi, terus saya hidupin saklarnya. Tuh, ternyata sampai sini aja udah hidup. Sekarang saya matiin, mati dia, terus masih ada sisa gitu. Mungkin ini yang di request sama yang punya,
Jadi sekarang coba saya colokin ke arus listrik 220 volt dan kita lihat hasilnya seperti apa. Kita hidupin. Oke, hidup setrikanya, beres. Setrikanya hidup. Dan kalau misalnya panasnya nanti udah sesuai, dia bakal mati. Tuh, ini saya matikan. Saya hidupkan. Nanti kalau panasnya sesuai, nanti dia otomatis bakal mati sendiri. Dan akhirnya sembuh sudah. Setrika merek apa nih ya? Mereknya adalah Casio. Tipenya adalah 4514. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Bye-bye.